Semoga Allah menerima persaksian itu dan dinilai sebagai sebuah ibadah yang ikhlas. Lalu kemudian dengan itu Allah memberikan rahmatnya, ampunannya, dan kita semua dilindungi dari siksa api neraka. Bersalawat kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatamal Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul Allah, menyempurnakan agama di antara seluruh agama yang telah Allah turunkan sebelumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, perubahan paradigma manajemen masjid, ya, tentu bukan satu hal yang baru, karena sejak zaman Rasulullah SAW memang Nabi itu membangun peradaban umat Islam. Peradaban Islam ya dimulai dari masjid. Setelah itu menjalar ke pasar, baru kepada sektor kehidupan yang lain. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum masjid dibangun, maka para calon-calon pembangunnya dimotivasi oleh Rasulullah SAW. Man bana masjidan banallahu alaiha baitan fil jannah. Barang siapa yang individu yang membangun satu masjid, jadi membangun satu masjid itu tidak mesti bahwa kita bangun satu masjid utuh. Sekecil apapun kontribusi kita kepada berdirinya sebuah masjid itu sudah masuk dalam hadis ini. Maka Allah akan membangunkannya satu istana di surga. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Jadi ini nanti Allah akan bangun 100 istana di surga untuk 100 kontributor impact box Masjid Darus Salam Muhammadiyah. Apakah hanya itu? Ada juga melalui saluran lain. Jadi ada saluran impact box. Jadi nanti ada mereknya di surga. Ini kompleks perumahan impact box Darus Salam Muhammadiyah. Nah, itu ya. Nah, jadi bukan hanya kompleks Tralen City. Ada Talasak City, ada Goa, ada Center Point. Nah, ya, begitu kira-kira. Ya. Karena dunia ini adalah maratul akhirah. Dunia maratul akhirah. Dunia adalah cermin akhirat. Bayangkan Pak, ini istana yang dibangunkan, bukan rumah TV 36. Ya. Bayangkan itu. Kalau di sini kita mau beli di Citraland, waduh, minimal 2,4 miliar. Ya, dicicil berapa tahun itu berapa puluh juta? 27 juta per bulan selama 10 tahun. Bayangkan nih. Kalau kita insya Allah di impact box ini tidak paling 2.000 satu hari atau 5.000, 10.000, luar biasa. Dan itu Allah akan bangunkan istana di surga. Ya. Satu istana itu 80 kamarnya. Satu kamar 80 tempat tidurnya. Satu tempat tidur 80 bidadarinya. Bayangkan nih. Ya. Bagaimana kalau ibu-ibu 80 bidadaranya? Luar biasa. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, kami di pengurus ini hanya menawarkan program. Ada dua intinya. Ada program fisik. Ini sudah di luar kita lihat, ini juga ada di depan. Iya. Tentu fisik membutuhkan dana besar. Ya. Ini sudah kelihatan. Tinggal kita mau yang mana? Mau ke mihrab, mau ke Kuba, mau ke menara, sudah kami semua mulai. Ya. Kami tidak berani menawarkan yang belum kami mulai. Ya. Insyaallah. Jadi mau kita lanjutkan selesaikan tergantung kita semua. Ya. Kalau tidak bisa sumbang secara fisik, mungkin ada pemikiran, silahkan.
Dan paling ringan, mohon jamaah yang berbahagia, sumbanglah kami dengan doa. Ya, sumbanglah kami dengan doa. Ya. Jadi itu fisik sudah kelihatan. Yang kedua adalah non fisik. Oleh karenanya kita luncurkan program sosial. Ya. Kita coba luncurkan program sosial. Kita coba rubah cara berpikir pengelolaan masjid dari masjid ke umat, dan nanti akan terbalik dari umat ke masjid. Ya, prinsip kami di sini dari kita untuk kita. Ya, alhamdulillah beberapa kasus kemarin walaupun tidak seberapa, ya, ada jemaah yang sakit. Alhamdulillah masjid sudah bisa berpartisipasi, ya, memberikan doa sekaligus motivasi agar diberikan kesembuhan oleh Allah dengan memberikan ala kadarnya. Ya, jangan dilihat nilainya, tapi itulah nawaitu kami, komitmen kami, sekecil apapun yang jelas kami mulai kebaikan itu. Jika para jamaah nanti ada yang pengen, wah kecil sekali itu, ketua, udah silakan. Ya, kita mau kalau ada orang sakit misalnya bisa kita santuni sampai 5 juta, why not? Ya. Nah itu ketika infak box ini maksimal, salah satunya itu. Yang kedua, ada orang meninggal. Kemarin juga ada salah satu warga kita yang terkena musibah meninggal. Alhamdulillah kita juga antarkan ala kadarnya. Kita tidak perlu sebut angkanya, tapi kami sudah memberikan bukti bahwa kami komitmen. Bagi kami kehilangan duit tidak ternilai ketimbang dengan kehilangan kepercayaan. Ketika sudah disampaikan tadi kami, ya, justru Bapak Ibu sekalian, kalau cinta kepada kami ketika ada program yang sudah kami sampaikan, lalu kemudian sudah ada yang seluruhkan ke situ, impaknya, sedekahnya, sumbangannya, lalu kemudian tidak kelihatan, ingatkan kami. Karena kalau tidak, kami yang celaka. Iya. Jangankan sejuta, 100 rupiah, kalau ada yang uang sen 5 rupiah, itu pun tidak luput dari pertanyaan nanti yaumul hisab. Anda ketua, kok kemanakan? Itu jauh lebih mengerikan. Ya. Jadi termasuk, ya, mungkin ada ibu guru di sini. Ya. Sekiranya ada kasus di sekolah, ya, karena kami tentu tidak memiliki tangan untuk menjangkau berapa banyak anak yang putus sekolah, karena kami tidak punya petugas sensus. Oleh karenanya mohon diinformasikan sekiranya ada di tetangga masjid, di lingkungan masjid ini yang putus sekolah, lalu kemudian tidak mampu lanjut, tapi ingin sekolah. Yang ingin sekolah, karena ada putus sekolah karena dia tidak mau sekolah, wah ini kita tidak berikan fasilitas. Tapi mau sekolah tapi tidak mampu secara ekonomi, bawakan kami di sini, kami yang carikan jalan. Insyaallah. Dengan infak box ini, iya, berapa sih harganya baju? Ya, satu sel, 3 setel pakaian sekolah berapa sih? Ya. Kalau masjid misalnya bisa tutup setengahnya, mungkin ada dermawan yang bisa tutup setengahnya. Begitulah kita menawarkan kebaikan itu. Kami tidak mau monopoli, tetapi masjid harus menjadi pionir, tampil membuka jalan kebaikan itu. Semoga ada umat yang ikut. Ya. Itu nawaitu kami begitu. Ya. Mungkin apalagi kalau ada dia tidak bisa beli beras, tolong sampaikan ke kami. Ya, siapa tahu ada yang ada yang fakir miskin. Ya, kasihan. Tiba-tiba di PHK, ada anaknya, ada istrinya. Sampaikan ke kami ke masjid. Datang ke masjid sholat, sampaikan. Jangan hanya sholat, datang berdoa, enggak sampaikan. Sampaikan. Siapa tahu ada di antara jamaah bisa kita salurkan untuk menyelesaikan masalahnya. Itu. Ya, jadi kemudian kita juga berencana, ya. Ini kita sudah mulai juga membina, ini kita mulai dari remaja, ya, membina entrepreneurship. Ya. Kita akan memberikan bantuan modal kecil
yang pengen berusaha. Yang pengen berusaha, kalau tidak mau berusaha nggak ada gunanya dikasih modal. Ya. Ya itu. Jadi ini nanti saya sampaikan bahwa kalau mau ini tidak boleh dikasih yang ada utangnya. Bisa tidak ambil untuk bayar koperasi? Oh nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau dikasih bantuan modal, betul-betul modal. Nanti kalau ada hasilnya baru pakai bayar utang boleh. Hasilnya pakai bayar utang. Jangan bantuan modal dari masjid pakai bayar utang. Itu tidak amanah. Ya, tidak amanah. Ya, begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ini melalui penyambungan lidah dari jamaah, terutama dari kontributor impact box ini bisa disampaikan ke tetangga. Nah, kalau tetangganya betul-betul nggak bisa juga berusaha, betul masuk dalam kategori fakir, ayo ya, kita berikan. Ada mu'alaf, kemarin kita ada satu menyatakan keislamannya di masjid ini, insyaallah ini sudah menjadi perhatian kita. Kemarin kita sudah identifikasi bagaimana statusnya dan seterusnya kita akan bersihkan dan kita akan coba maksimalkan memberikan perhatian sebagai tanggung jawab sebagai saudara seiman. Jadi ini beberapa program sosial ya, termasuk ketika ada musibah insidentil ya, kita tidak minta apapun ya. Ketika ada bencana alam dan seterusnya, nanti kita ambil sisihkan dari mungkin 10% dari impact box ini untuk siapkan untuk itu. Ya. Jadi ini kemudian kita juga nanti dari sini kita akan hidupkan pertama TPQ, Taman Pendidikan Quran, termasuk di dalamnya adalah program Hafiz ya. Kalau ada anak-anak kita yang mau berminat untuk tahfiz, kita bukakan kelas di sini. Ada 10 orang kita sudah buka satu kelas. Tidak boleh banyak-banyak. Kalaupun 5 orang kemarin, seandainya ada mendaftar 5 orang pun saya bilang go. Tapi alhamdulillah 1 orang tidak ada yang mendaftar. Iya. Padahal kita sudah siapkan ustaznya, kita sudah siapkan pendampingnya. Ya, target kita pun sudah ada, tetapi sepertinya belum. Mungkin ragu bilang, bisakah? Bawakan saja ke sini. Ketika kami tidak mampu, silakan. Ceritanya dimulai. Itu ya. Jadi ini. Kenapa begitu? Karena Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah. Masjid ini harus dimakmurkan. Ya, 5 menit lagi nih saya tutup. Lalu kemudian diganti dengan tausiah oleh Ustaz ini ya. Ini jadi makmur itu ada 3 maknanya. Ya. Ini asal katanya tak salah umur ya. Sama ya. Jadi Bapak Ibu, umur dengan ajal itu beda. Berapa umurmu itu tidak dihitung dengan mulai lahir sampai sekarang. Umur itu adalah pertama ukur manfaatnya. Berapa lama? Kalau misalnya umur kita 30 tahun, yang bermanfaat berapa banyak? Itulah yang disebut dengan umur. Kalau baru 5 tahun sholat, berarti umur tak baru 5 tahun. Oh, baru 5 tahun sholat jamaah, itu baru 5 tahun. Oh, baru 2 tahun bersedekah, oh baru 2 tahun. Ya. Itu ini dari segi manfaat. Oleh karenanya seluruh program yang kita luncurkan di pengurus masjid ini harus memberikan manfaat maksimal untuk menarik jemaah. Ya. Yang ketiga, ya, ya'muru masajidallah adalah mengistiqomahkan orang. Jadi kalau programnya masjidnya enak, nyaman, insya Allah orang istiqamah berjamaah. Ya, pengurusnya tidak berkelahi, tidak konflik. Insya Allah jamaahnya akan konsisten datang untuk sholat beribadah di masjid ini. Yang ketiga adalah jumlahnya. Jadi kalau sudah nyaman, istiqomah, pasti di Darussalam enak tuh. Ayo kita sholat di sana. Ya. Mau infak di sana, mau bayar zakat di sana. Transparan, terbuka. Ada toko lah. Ya. Alhamdulillah, hari ini pun kita mulai luncurkan Darussalam Mart. Jadi Bapak Ibu yang mau bayar zakat, jangan lagi gendongi beras tak dari rumah. Kalau berat, di sini sudah disiapkan
Masjid Darussalam Muhammadiyah Boronjambu telah menyiapkan stok beras, insya Allah cukup. Ya. Kalau kurang besok, habisin besok itu, insya Allah besok juga datang lagi. Ya. Jangan sampai ini 10 hari ini saya khawatir tidak cukup ini kalau 1 ton ini. Ya. Ini stoknya, insya Allah bersaing dengan harga di pasar di luar. Ya. Minimal sama. Ya. Minimal sama. Otomatis bersedekah. Dan otomatis bersedekah ke masjid. Karena kami insya Allah di pengurus tidak memperoleh keuntungan dari situ, pengelolanya saja. Selebihnya keuntungannya 100% ke masjid untuk pembangunan umat, jamaah dan fisik. Silahkan nanti teman-teman jamaah sekalian berikan kritiknya, kontrolnya, pengawasannya kepada kami. Ya. Kami bukan malaikat, justru senang ketika diawasi, diingatkan. Ketika kami diingatkan, berarti itulah saudara kami yang mencintai kami. Ya, jangan biarkan kami terjerumus ke jurang neraka terlalu dalam. Nanti justru suatu saat teman-teman saudara-saudara sekalian tidak bisa mengangkat kami dari jurang neraka karena larut. Enak. Heran juga saya kalau ada orang enak ngurus masjid. Ya. Ngurus masjid itu harus susah. Kalau tidak mau susah ya nggak usah ngurus masjid. Susah ya? Ya. Karena ngurus masjid hasilnya bukan di dunia. Jangan nunggu di dunia. Nunggunya ya di akhirat. Semoga Allah nilai itu sebagai ibadah. Itu pun semoga Allah. Karena kita tidak tahu yang mana amalan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira Bapak Ibu sekalian, inilah 2 program pokok yang telah saya paparkan, dan khusus impact box ini kita tidak arahkan ke fisik. Kita arahkan kepada bagaimana membangun jamaahnya, isinya. Untuk apa indah, megah masjidnya, jamaahnya 10. Ya. Waduh. Mubasir saja. Jangan sampai kami merasa bangga bahwa kami membangun fasilitas luar biasa, tapi jamaahnya nggak ada. Nanti siapa yang bersaksi bahwa betul-betul pengurus membangun masjid yang bagus, kalau tidak ada manusia yang bersaksi?